Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, Senin, tanggal 2 Agustus 2021, sebelumnya kita mulai dengan bacaan Bismillah dan doa belajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar pada subtema 2, yaitu tentang hidup rukun dengan teman bermain. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar di subtema 1, itu tentang hidup rukun di rumah. Nah, pada pertemuan kali ini di subtema 2, kita akan belajar tentang hidup rukun dengan teman bermain. Kalian pasti punya teman kan di rumah? Ya, coba diperhatikan gambar ini. Wow, banyak sekali ya anak-anaknya. Ini contoh di tempat bermain. Contoh dari bermain bersama teman-teman. Ada yang bermain ayunan, ada yang bermain layangan, ada juga yang bermain kelereng, engklek, sepak bola. Nah, ini suatu kegiatan yang dilakukan pada saat bermain. Di sini ada sebuah bacaan di buku kalian, halaman 49. Sambil dibuka bukunya, sambil diperhatikan Ustazah. Ya, pada bacaan ini Ustazah akan membacakan. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Nah, sekarang Ustazah tanya, apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Jawabannya apa, anak-anak? Iya, kenapa kok iya? Di sini ada penjelasannya. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Nah, berarti jawabannya adalah iya. Apakah teman Udin bermain dengan rukun? Iya. Nah, sekarang di sini ada contoh. Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun dan yang tidak rukun disilang. Sudah tahu kan ya antara centang dan silang? Nah, yang pertama, ini ada gambar anak main kelereng. Terus ada main sepak bola, ada main ayunan, dan juga ada yang berebut ayunan. Dan ini malah menertawakan teman yang terjatuh. Kemudian, kalian isi ya. Diisi, menurut kalian yang mana ya yang hidup rukun? Nah, kalau ada teman terjatuh, apa harus diketawain? Tidak kan? Nah, pasti tahu kalian perbedaannya hidup rukun dalam bermain dan tidak. Di sini juga ada pertanyaan, apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Nah, ini dijawab sesuai dengan kalian. Kalau sering, dijawab sering. Kalau tidak, ya dijawab tidak, tapi pernah bermain. Nah, untuk bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Ini sikapnya kalian. Jadi dijawabnya dengan jujur. Boleh dijawab ingin menang sendiri, kalau kalian ingin menang sendiri. Atau bagaimana sikapmu? Harus baik, saling berbagi. Nah, terserah kalian ya. Dijawab dengan jujur. Terus ada, apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Itu dijawab dulu. Nah, sesudah kalian menjawab itu, kalian memasuki pada pembelajaran 1. Di pembelajaran 1, kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Nah, pada pembelajaran ini, pembelajaran 1, ada sebuah bacaan.
Nah, bacaannya itu tentang Udin dan Edo. Tahu kan Udin dan Edo? Yang tadi mainan di depan ya, dapat ceritanya. Nah, di sini ada bacaannya. Udin, "Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan," jawab Edo. "Ayo, Din, kita ajak teman yang lain." Udin, "Boleh saja, Do. Semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Edo, "Tapi, Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor." Udin, "Tidak apa-apa, Do. Ayo aku bonceng naik sepedaku." Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, pada kalimat percakapan ini terdapat sebuah kata ajakan. Ada yang tahu enggak kata ajakan itu apa? Nah, sebelumnya saya jelaskan ya. Kata ajakan atau kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Di percakapan ini ada enggak ya? Nah, kalimat ajakan. Pada percakapan ini terdapat kalimat ajakan. Biasanya kalimat ajakan itu dimulai dengan kata ayo atau mari. Selain itu juga ditandai dengan tanda seru di akhir. Nah, contoh di sini kalimat ajakan kita bahas ya. Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, ini contoh dari kalimat ajakan. Karena ada awalnya ayo. Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, itu kalimat ajakan. Terus yang kedua, ayo Din. Nah, itu juga kalimat ajakan. Yang ketiga, sambil diamati dan dicari ya. Ini yang ketiga. Ayo bonceng naik sepedaku. Ayo aku bonceng naik sepedaku. Itu juga termasuk kalimat ajakan. Ada 3 dalam cerita Udin dan Edo. Nah, sekarang di sini ada tugas untuk kalian. Kalian membuat kalimat ajakan. Kalimat yang kamu gunakan untuk mengajak teman bermain. Nah, yang tadi ini kan sebutkan kalimat ajakan pada percakapan Udin dan Edo. Tadi sudah disebutkan. Yang pertama, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din. Yang kedua. Dan yang ketiga, ayo aku bonceng naik sepedaku. Ada 3 kan dalam percakapan tersebut. Nah, untuk yang ini, pada tabel ini tugas kalian membuat sendiri kalimat ajakan. Bebas boleh mengajak main kelereng, sepak bola, ayunan. Intinya tentang bermain. Jadi, kalian ditugaskan untuk membuat kalimat ajakan tentang bermain. Selanjutnya, pada halaman 52. Di situ ada sebuah cerita, sebuah percakapan, cerita bergambar. Nah, pada cerita ini kalian ditugaskan untuk mengurutkan cerita ini. Cerita ini diurutkan. Contohnya, urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Jadi begini, ada yang berbaju kuning bicara, "Setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan." Yang kedua itu mereka lagi main kelereng. Dan yang ketiga, "Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu." "Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Nah, kira-kira urutannya bagaimana ya? Sekarang coba diperhatikan lagi. Dari percakapan ini
dapat dilihat bahwa urutannya adalah gambar ketiga. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Anak yang berbaju kuning ini namanya Made. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu ya. Nah, berarti ini titik-titik ini diisi dengan 1. Kalian isi dengan 1. Karena ini cerita yang pertama. Setelah mereka bercerita, setelah mereka Made diajak bermain oleh Udin, bermain kelereng, yang kedua yaitu bermain kelereng. Gambar ini, mereka bermain kelereng, ini diisi nomor 2. Kemudian, untuk yang ketiga, gambar ketiga, ceritanya yang mana ya untuk yang ketiga? Adalah gambar pertama. Setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, itu ceritanya sudah urut. Jadi, cerita ini diurutkan mulai awal itu menjadi gambar ketiga adalah urutan pertama, dan gambar kedua adalah urutan kedua, dan gambar yang ke-1 ini adalah urutan ketiga. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya. Nah, di sini kalian bercerita tentang apa? Tentang gambar tadi. Gambar tadi kan sudah dibantu sama Ustazah untuk mengurutkan. Jadi yang pertama adalah Udin mengajak Made bermain kelereng. Dan yang kedua, mereka bermain kelereng. Dan yang terakhir, mereka ingin membersihkan atau merapikan tempat setelah bermain kelereng. Nah, itu kalian buat cerita di sini. Minimal 5 kalimat. Usahakan ceritanya yang runtut dan dengan bacaan atau ejaan dan bahasa yang bagus ya. Nah, sekarang coba diamati. Coba diamati gambar anak sedang bermain ini. Bermain apa ya dia? Bermain layang-layang. Nah, di lapangan teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Pada gambar ini ada gerakan-gerakan anak bermain. Ada gerakan tangan, seperti yang terlihat ini. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Nah, terus juga ada gerakan kaki. Kakinya seperti ini, lalu disilang, lalu kembali lagi seperti agak buka, lalu kembali lagi seperti awal. Terus ada juga gerakan kepala. Kita toleh ke kanan, toleh ke kiri dengan tangan disatukan. Nah, itu ada gerakan-gerakan menirukan gerakan bermain. Itu gerakan bermainnya Udin dan Made dan teman-temannya. Nah, di sini kita akan belajar tentang matematika. Kemarin sudah ya tentang matematika, tentang gambar-gambar kubus yang seperti ini. Pasti sudah paham anak-anak 2 ruko ya. Nah, di sini akan kembali Ustazah Atin jelaskan. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin 115. Sedangkan kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, ini kelereng Udin. Kubus satuan. Nilai ini, kubus satuan ini bernilai 100. Sedangkan yang ini bernilai 10. Sedangkan yang ini bernilai 5. Ini kelereng Udin.
karena jumlahnya tadi 115. Sedangkan kelereng Edo itu berjumlah 124. Jadi kalau pakai kubus satuan itu 100 kubus. Kemudian ada 10-nya 2 kali, berarti 20 kubus dan 4 kubus. Nah, di sini ada pertanyaan, kubus yang mana yang lebih banyak? Punya Udin atau punya Edo? 100, 100, sama 100-nya. Ini ratusannya sama. Kalau sudah ratusannya sama, coba lihat puluhannya. Punya Udin cuma 10, punya Edo 20. Banyakan siapa? Banyak punya Edo. Jadi kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Kenapa? Karena kelereng Edo jumlahnya 124, sedangkan Udin 115. Bisa dipahami ya? Jadi diperhatikan di puluhan, kubus satuannya itu di puluhannya boleh. Ini kan 10, sedangkan ini 20. Jadi kan banyak punya Edo. Nah, jadi kelereng Udin lebih sedikit daripada kelereng Edo. Setelah itu, tugas kalian yang terakhir adalah memberikan tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Seperti tadi, perbandingan. Dilihat dulu kubus satuannya. Nah, ini berapa jumlahnya? Ini berapa jumlahnya? Dan ini. Jadi ada ratusan, puluhan, sama satuannya. Diperhatikan. Kalau sudah ketemu yang lebih banyak, kalian beri tanda centang. Nah, sudah selesai pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Ini juga sayang, tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti. Kurang dari, lebih dari, itu seperti ini. Lambangnya kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, sebentar ya. Nah, di sini Ustazah jelaskan lambang tentang lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Kalau sama dengan kalian udah tahu kan ya. Nah, sama dengan seperti ini. Sedangkan kurang dari itu adalah seperti ini. Dan yang ketiga adalah lebih dari. Jadi diingat-ingat, yang pertama ini adalah lambang sama dengan. Terus yang kedua ini adalah lambang dari kurang. Sedangkan yang terakhir ini adalah lambang dari lebih dari. Nah, jadi ada sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Kalian pilih 3 lambang ini sesuai dengan gambar ini. Jadi kalian hitung jumlah bukunya, buku A, dan kalian hitung jumlah buku B. Setelah kalian hitung jumlahnya, masing-masing buku A berapa, masing-masing buku B berapa, kalian berikan lambang sama dengan jika sama, lebih besar jika memang A lebih besar dari B, atau kurang dari jika memang jumlah A ini lebih sedikit dari B. Bisa dipahami? Ada
3, 4. Ada 4 soal. Itu dikerjakan. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran pertama pada subtema 2 hari ini telah selesai. Kita semua semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan selalu dipermudah dalam menuntut ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.